Segala puji bagi Allah. Istighraq Allah. Alhamdulillah. Semuanya udah. Tidak ada kalimat yang paling pantas kita ucapkan kecuali syukur alhamdulillah. Kalau sudah orang bersyukur, siap-siap menerima nikmat. Allah nyatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kalian betul-betul bersyukur, pasti akan kutambah. Wa la in kafartum, tapi jika kalian kufur akan nikmatku, ketahuilah azabku amat pedih. Ya, syukur alhamdulillah dijadikan umatnya Rasulullah, nikmat Islam wal iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bisa kumpul. Ini nikmat yang enggak habis dimakan waktu. Tiap tahun insyaallah kita bisa hadir, amin ya rabbal alamin. Ya. Haul, hala yahulu haulan, dari kata bahasa Arab, artinya perputaran 1 tahun. Ya, ini haul. Ini haul ada dasarnya. Dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah setiap tahun selalu menziarahi kuburan Sayyidina Hamzah di Badar, di Uhud, maaf, di Uhud. Ya. Jadi pamannya Rasulullah ini Sayyidina Hamzah meninggal. Setiap tahun Rasulullah selalu ziarah. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wafat, dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat, dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman, terus menerus seperti itu. Nah, itu asal usul adanya haul. Nah, adapun di Indonesia dulu tidak ada haul. Haul pertama di Indonesia yaitu adanya di kota Tegal. Ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Tegal. Jawa Tengah. Yaitu haulnya Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Haul pertama di Indonesia itu. Siapa yang buat? Saya punya datu, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Itu beliau pertama orang pencetus haul di Indonesia. Baru ada haulnya Habib Abdullah bin Muhsin, Habib Muhammad bin Idrus, Habib Abu Bakar Gresik, Habib Soleh Tanggul, Habib ini, Kiai ini, Kiai itu. Dibikin haulnya. Siapa pertama? Itu Habib Muhammad bin Idrus yang buat. Haul gurunya Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Kenapa? Kenapa dibikin haul? Supaya orang tahu, mengenal. Ya, kalau tidak dibuat haul nggak tahu. Kalau sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar nggak perlu dibikin haul lagi deh. Matahari orang semua tahu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Allah. Kalau mau disebut satu-satu, nggak habis-habis nih haul. Tiap hari kayaknya acaranya haul aja. Makanya di kota Tarim, Hadramut tidak ada haul. Kenapa? Setiap hari ada wafat orang wali. Ya. Di zaman Habib Abdurrahman Segaf aja, kakeknya Habib Fatih, itu ada 80 gutub. 700 tahun yang lalu udah ada 80 gutub di kota Tarim. Belum wali-wali yang bawahannya dari itu. Kalau mau bikin haul nggak habis-habis. Haul lagi. Ya. Nah itu. Dulu Habib Salim Bindan ketika bikin haul Habib Husain Drani, Habib Husain Jombang itu, banyak orang-orang mulai anti. Kenapa ini haul? Orang musuhin haul. Kalau Habib Salim Bindan musuhin tuh. Hari ini 12, kau musuhin nanti 13, kau musuhin lagi besok 14, tambah banyak, tambah subur. Akhirnya Soekarno bikin haul. Hatta Soekarno bikin haul ibunya. Anak-anaknya Soeharto bikin haulnya Soeharto tiap tahun. Kenapa kita nggak boleh? Padahal ini ada dasarnya. Yang paling penting tidak memaksakan diri. Ada kemampuan, dan ini sebagai ungkapan syukur.
wal Haji Muhammad Nur Salim ini, Haji Salim luar biasa. Saya kenal udah berapa tahun yang lalu, ya, sebelum ada Habib Fatih, Habib ini. Mungkin saya Habib pertama ke sini kayak dulu. Ya. Dulu ditawarkan, saya suruh tinggal, nanti mau dikasih tanah di asal Habib, mau dibikinin pesantren, asal mau tinggal di sini. Anda bilang terima kasih banyak, ya enggak? Ya, kalau ada 02 di sini Anda mau, dia bilang. Ya, supaya Anda ternate bolak-balik ke sini. Nggak berani rupanya, takut sama nyonya. Anda bilang kalas kalau nggak mau ya. Anda dakwah aja sekali-kali deh, silaturahmi, ya enggak? Walhamdulillah, Haji Salim orang baik, saya kenal. Beliau orang baik. Kelebihan beliau itu yang paling luar biasa. Beliau cinta dan beliau buktikan kecintaannya kepada Rasulullah dan cucunya Rasulullah. Dia nggak mau datangin satu Habib. Datang beliau ke rumah saya ke Ternate pertama tuh. Ya, saya kunjung dulu, survei lokasi dulu, istri lihat. Ya. Kemudian dulu ada Habib Hamzah Latas ya. Ya. Saya udah mau panggil Habib Fatih, cuma ada Habib Hamzah. Udah, saya nggak berani nawarin, udah diam aja. Rupanya beliau nggak betah tuh Habib Hamzah. Nah, emang qadarullah, sudah ditakdirkan, semuanya udah ada di Lauhul Mahfuz tulisannya. Ya, sekalian riaunya. Kita ini kan cuma pemain. Kalau pemain bagaimana? Tergantung apa? Sutradara. Ada pemain baik, ada pemain tidak baik, ada antagonik, ada, kan begitu. Nah, semoga kita jadi pemain-pemain yang baik, ya. Nah, ini yang kita harapkan, dari tidak ada menjadi ada. Ini luar biasa. Ini Haji Salim luar biasa ini, ya. Dia pengen Ahlul Bait jadi, ya. Nabi SAW dalam hadis menyatakan, alimu auladakum hubban nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatul Quran. Ini ada dasarnya cinta sama Ahlul Bait. Ya, bukan hanya hadis, bahkan di Quran. Buka Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullah liyudhhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Buka Asy-Syura ayat 23. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, aku tidak minta upah risalah kecuali kecintaan kepada kerabat. Ini kita nih contoh gampangnya aja gini nih. Kita kalau cinta sama kiai, sama guru kita, beliau dengan luar biasa ngajarin kita, masya Allah, sabar. Ya kalau kita punya rezeki kita bayar, walaupun tidak akan terbayar. Guru, baru guru ini. Bagaimana gurunya guru kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bayar apa sama Rasulullah? Dia yang punya semua ini. Dia yang punya surga dan isinya. Dia yang punya dunia dan isinya. Mau bayar? Seandainya ada bayaran buat Nabi, Allah yang minta. Qul, katakan hai Muhammad kepada umatmu, jika kalian ngaku cinta kepada keluarga, qul la as'alukum alaihi ajran. Aku tidak minta upah, kecuali nih, kalau bayarnya sama anak cucu, cintai keluargaku, hormati. Nah ini, alhamdulillah, di apa nih Kak? Desa apa namanya? Bumi Restu sudah ada Ahlul Bait, ada habaib. Mau tinggal, sabar. Ya saya minta sabar aja, Beb. Harus sabar. Sabar jadi subur. Tidak sabar masuk kubur. Itu. Sabar kuncinya. As-sabru kas-sabri murrun fi madaqati lakin awaqibuhu ahla minal asali. Pepatah Arab menyatakan sabar itu seperti sibir. Sibir itu jadam, jamu yang pahit. Ya. Murun fi mazaqati, pahit sekarang kita makan, tapi nanti hasilnya akan dirasakan manis lebih daripada madu. Nah, itu sabar. Sabar. Ya. Ini Haji Salim, masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Beliau buktikan, tinggal, ya,
estafet sampai bikin hampir rencananya terbuat sampai ini masjid ada, sampai pesantren. Insyaallah pesantren jadi cepat ya. Udah tinggal kamar mandinya ya. Ya tinggal, Masya Allah. Jadi sistem pendidikan itu ada dua kata ulama. Ada sistem Baghdadi, ada sistem Ghazali. Apa itu Baghdadi? Sistem Baghdadi yaitu sistem seperti sekolah umum. Datang, pulang. Itu sistem Baghdadi kata ulama. Kalau nggak ada kesadaran dari diri sendiri, bahaya. Tapi kalau ini sistem Ghazali, sistem Imam Ghazali, mendidik anak di pondok pesantren, tinggal di asrama, dikontrol sama gurunya 24 jam. Bagaimana subuhnya, bagaimana zuhurnya, bagaimana asarnya, bagaimana maghribnya, bagaimana isyanya, baca Quran atau tidak, bagaimana akhlaknya, sampai pakaiannya bagaimana, dilihat semuanya, cara makannya, cara duduknya, bicaranya, hafal belum itu jurumnya, hafal belum itu safina, belum. Nah ini yang perlu kesabaran. Yang insya Allah kalau anak-anak kita sabar mondok pesantren seperti ini, ada hasilnya. Dengan syarat sabar dan sungguh-sungguh judul ijtihad ya. Karena percuma pesantren, berapa tahun pesantren? 10 tahun. Ngapain di pesantren? Cuman tidur. Kalau kurang ya, sabar dengan kondisi keadaan, tapi sungguh-sungguh mau ngafal, mau baca, mau ini, mau nanya masalah tulis, kalau nggak ngerti nanya ini. Nah sekarang kita zaman instan semuanya, mau gampang, pusing sedikit pencet si Google, Syekh Google, Syekh YouTube. Gimana? Makanya ini kita ngeri di zaman ini, banyak apa, jangan sampai anak-anak kita nih ngopek ini nih, handphone nih, bahaya ya. Kalau dia udah berguru sama dia, oh udah nggak dihargain ulama ya. Padahal belum tentu benar. Kalau ditelan mentah-mentah, bahaya, anak kita bisa sesat ya. Maka belajarlah, bergurulah dari guru yang jelas sanadnya, mata rantainya. Tadi itu Haji Salim ambil apa sanad dari gurunya, membaiat dari gurunya, lalu memperbaharui sanad lagi sama Habib Lutfi, jelas dari gurunya ke gurunya ke guru sampai Syekh Ali bin Abdul Jabbar Syadzili, sampai Abdul Hasan Abdul Salam Al-Mashish, itu gurunya Abdul Hasan Syadzili ya. Nah saya pun bersanad seperti itu, mengambil sanad Syadziliyah ya. Bahkan kita Thariqah Ba'alawi, kita punya wirid semuanya wirid Syadziliyah. Jadi kalau orang sudah masuk di dalam Thariqah Ba'alawi, otomatis dia masuk Thariqah Syadziliyah. Tapi kalau masuk Thariqah Syadziliyah, belum tentu masuk Thariqah Ba'alawi. Itu kelebihannya Ba'alawi. Kenapa? Ba'alawi tidak boleh membayat langsung, kecuali punya dasar. Rukun sanad daripada Thariqah Ba'alawi adalah pertama ilmu, baru amal, baru ikhlas, baru khauf, baru wara. Ilmu dulu, ada nggak ilmu ente? Udah baca Qurannya udah bener belum? Hafal nggak juz amma? Hafal nggak Arba'in Nawawi? Ngerti nggak yang wajib-wajib? Fardu ain, fardu kifayah? Ya, ilmu dulu, baru amalkan. Sudah diamalkan belum? Mudah. Ikhlas apa belum ngamalinnya? Wara enggak? Hati-hatinya masih sembarangan enggak? Ya, kita nih kalau pakai sendal keluar dari masjid, sendal nggak ada, wah ini ada sendal nih, kita pakai aja langsung, itu belum waro. Masih pakai sendal orang, nggak nanya-nanya, nggak izin, nggak waro. Baru khauf, takut sama Allah. Ah ini Thariqah Ba'alawi ya. Baru bayat, ngerti itu baru bayat boleh. Ya. Ya. Jadi antum, saya minta dengan acaranya haul ini, ayo kita tingkatkan untuk ilmu ya. Kun aliman, jadilah orang yang berilmu, jadi ulama kalau bisa, jadi ustad, hafal Quran, hafal hadis, minimal Arba'in Nawawi lah
Ya kalau bisa Riyadhus Shalihin. Au muta'alliman, nggak bisa jadi ulama, jadi santri. Yang nuntut ilmu, penuntut ilmu. Nggak bisa jadi santri. Au mustami'an, jadi pendengar yang setia, hadir majelis ilmu, hadir. Ya, kalau ada ceramah-ceramah, mau di secara live ataupun tidak live, mau di YouTube. Kalau yang ustadznya jelas, bagus, dengerin, bagus. Mustami'i yang bagus, pendengar yang setia. Au muhibban, nggak bisa menjadi pecinta mereka. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Alim bukan, santri bukan, mustami bukan, cinta enggak juga. Apa tuh? Hasud. Ya. Nah, ini bahaya, ini masih syar penyakit nih. Mengganggu orang alim, ganggu santri, ya. Bukannya jadi 4. Wala takun khamisan, kata Sayyidina Ali, fatahlik, maka engkau akan celaka. Sayyidina Ali dalam perkataan yang lain menyatakan, in lam takun wardan walam takun syaukan. Kamu kalau tidak bisa jadi bunga mawar, maka jangan jadi durinya. Kalau nggak bisa jadi orang baik, nggak bisa jadi ulama, nggak bisa jadi santri, jangan gangguin mereka. Dukung, support. Punya apa? Kasih. Bantuin nih, pesantren banyak kekurangan, ini belum ada pintunya, belum ada jendelanya. Masya Allah. Ini semangatnya, Masya Allah, luar biasa. Kan begitu. Ya. Kembali kepada Haji Salim, orang yang cinta sama Nabi, cinta sama keluarga Nabi. Dan Nabi katakan, alimu. Dalam hadis yang lain, bahasa yang lain, Rasul nyatakan, adibu, didiklah, ajarilah anak-anakmu 3 perkara: mencintai Nabi kalian dan keluarganya, dan membaca Al-Quran. Di sini ada 3 pesan Nabi: cintai Nabi, cintai keluarga, cintai Al-Quran. Kenapa? Karena 3 ini tidak bisa dipisah. Anda cuma cinta Al-Quran, tidak cinta sama keluarga, seperti sayap cuma sebelah. Bisa terbang nggak burung sebelah? Kebalikannya, cinta sama ahlul bait aja, tapi nggak cinta Quran, bisa nggak? Nggak bisa. Harus digabung, cinta sama Nabi, cinta keluarga Nabi, dan mencintai Al-Quran. Ya. Quran nggak bisa dikorupsi. Ya. Anak iman sama Quran 6.665, satu enggak. Sebut nggak? Sebut beriman nggak? Nabi. Itu tadi cinta. Al-Ahzab 33. Perintah tentang cinta keluarga Nabi. Asyura ayat 23, perintah cinta sama keluarga Nabi. Nggak bisa. Quran dan ahlul bait tidak bisa dipisah. Ya. Dan ajarilah anak-anak kita membaca Al-Quran. Nah, ini kita udah di bulan Sya'ban nih. Ya, bentar lagi, berapa hari lagi? Nggak sampai 2 minggu sudah masuk bulan Ramadan. Syahrul Quran. Bahkan Sya'ban pun disebut Syahrul Quran. Ya, dalam riwayat Siti Aisyah. Apa saja keutamaan daripada bulan Sya'ban? Rasulullah nyatakan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Rajab adalah bulannya Allah, sedangkan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa bulan Sya'ban disebut bulanku?